Dari tahun ke tahun, biaya haji ini trennya selalu mengalami kenaikan. Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan menjadi naik di tahun ini dan apakah angka ini sudah tepat? Ya, untuk kenaikan haji tentunya itu sudah menjadi hal yang pasti ya, tiap tahun pasti ada kenaikan haji. Angka 93 juta ini sudah angka yang pas ya. Awalnya Kemenag mengajukan 105 juta, itu Kemenag juga punya pertimbangan yang banyak. 93 ini sudah di angka yang secara psikologi udah pas, melihat kemampuan jemaah dan melihat beban di Saudi Arabia. Karena bagaimanapun juga jangan terlalu dimurahkan, kalau dimurahkan juga nanti akan berdampak pada layanan. Ya, karena kita juga ingin bagaimana jemaah haji ini selama di Saudi ini nyaman, ibadahnya lancar, serta kebutuhannya semua terpenuhi sehingga haji ke depan lebih baik dan terus lebih maju. Gitu. Baik, Jadi terima sudah. kasih Pak Iqbal. Saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, tanggapan Anda terkait dengan biaya haji yang naik begitu ya Pak untuk di tahun ini sudah ditok begitu angkanya di 93,4 juta. Melihat juga di pengalaman-pengalaman atau di haji-haji sebelumnya ya, kita lihat begitu banyak sebetulnya tuntutan dari jemaah haji. Salah satunya adalah pelayanan juga. Nah, apakah dengan kenaikan ini nantinya akan turut serta meningkatkan pelayanan, akan lebih baik lagi, atau mungkin menurut Bapak punya pandangan lain terkait dengan angka ini? Ya, yang pertama adalah kita bersyukur dan apresiasi kepada Komisi 8 dan Kementerian Agama yang telah menyepakati biaya haji tahun ini sebesar 93,4. Walaupun angka tersebut cenderung ada kenaikan, Mbak Sinta, sebesar kira-kira sekitar 3%. Karena tahun lalu 89 juta, 89,8 juta, hampir 90 juta sekarang naik menjadi 93,4. Artinya ada kenaikan sekitar 3%. Dan ketika diputuskan untuk menjadi BP, biaya perjalanan yang dibayar oleh jamaah, mereka hanya membayar sekarang 60%, Ya. menjadi 56 juta. Kita harus ingat tahun lalu mereka membayar 55%, besarnya sebenarnya 49 juta. Artinya jamaah tahun ini membayar 6 juta lebih mahal daripada tahun lalu. Sedangkan kenaikan biaya total realnya BPI hanya sebesar 3,5 juta. Nah, saya melihat tentu karena secara persentase cukup besar kenaikan yang dibayar oleh jamaah, yang dituntut oleh jamaah adalah kepastian peningkatan pelayanan. Kita berharap keputusan membayar 56 juta ini betul-betul diikuti dengan peningkatan pelayanan dan kepastian mendapatkan akomodasi dan transportasi yang terbaik. Termasuk juga kualitas makanan yang tahun lalu menjadi ada sebuah catatan dari jamaah tentang kualitas makanan. Yang kedua adalah tahun ini proses pelaksanaan ibadah haji secara total akan dijalankan secara B2B swasta, yaitu syarikat yang akan dipilih oleh partnership oleh pemerintah Kementerian Agama. Kita berharap Kementerian Agama dari awal sudah memastikan kemampuan kapasitas profesionalitas daripada syarikat tersebut untuk dapat memberikan pelayanan kepada jamaah Indonesia haji reguler khususnya sebesar lebih dari 220.000 jamaah, dan ini jumlah yang besar. Makanya itu agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tahun lalu terjadi yang cukup membuat kehebohan bagi kita. Masihkan Mbak Sinta bagaimana puluhan ribu jamaah tidak terpindahkan sesuai waktunya dari Musdalifah sehingga mereka terpapar dengan cahaya matahari. Bahkan ada yang tersesat juga ya Pak? Betul, terjadi dehidrasi dan lain sebagainya. Baik, berarti artinya yang perlu menjadi perhatian ke depannya bagi pemerintah adalah persoalan akomodasi yang layak dan juga baik, begitu ya, fasilitasnya, begitu kualitas makanan dan juga pelayanan, Pak. Tapi kalau dilihat dari sektor swasta, Pak, melihat kenaikan ini, apakah ini akan berdampak pada penyelenggara haji yang dari sisi swasta? Ya, secara umum ini juga baik bagi pemahaman masyarakat secara umum kan. Haji Indonesia ini terbagi atas 2 kuota, Mbak Sinta. 92% dari 241.000 itu adalah jamaah haji reguler. Sedangkan kami di pihak swasta hanya sebesar 8% atau sekitar 19.000 dari total kuota yang ada. Nah, ketika pemerintah menyampaikan ada kenaikan harga pelayanan awal yang ditawarkan menjadi 105 juta, itu bisa menjadi gambaran yang cukup positif kepada seluruh jamaah bahwa sesungguhnya biaya haji ini tidak murah. Dan tentu ada kenaikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, memang di Saudi ada inflasi lain sebagainya. Karena kita berbagi komponen biaya dalam haji ini, sekitar 80% itu spendnya di Saudi Arabia. Dan komponen terbesar dari perjalanan adalah pesawat.
yang angkanya sampai 45% dari total biaya dari perjalanan itu sendiri. Nah, kami adalah tentu setelah Kementerian Agama dan Komisi 8 menentukan biaya, ada Kepres, kemudian diharuskan untuk kami mampu untuk melunasi. Dan jamaah juga harus melunasi, karena 241.000 ini harus kita habiskan secara maksimal, tidak ada yang tersisa. Karena kita tahu sebagaimana haji reguler, lebih dari 5 juta orang mengantri. Ya, jangan sampai kuota dengan 241.000 tidak ada kemampuan untuk itu. Kita berharap dibuka waktu yang cepat untuk melunasi sehingga proses kemampuan untuk melunasi itu ada. Yang kedua yang paling penting Mbak adalah saat ini Saudi Arabia mencanangkan proses penyelesaian administrasi atau visa haji jauh lebih cepat dari tahun lalu. Baik. Tahun ini dicanangkan tanggal 25 Februari atau 15 hari sebelum Ramadan. Itu harus sudah selesai proses visa. Sedangkan kita baru setelah ditetapkan biaya, kita akan masuk dalam tahapan pelunasan. Dan ini biasanya selesai paling tidak dalam 1 bulan. Jadi lebih cepat ya Pak ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Baik, saya ingin ke Pak Iqbal. Pak Iqbal menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Firman begitu ya, bahwa yang perlu terus didorong adalah perihal pelayanan utamanya ya, dan juga makanan, servis lah secara umum. Nah, Anda melihat apakah artinya akan ada perbaikan Pak dengan adanya kenaikan biaya ini? Kan sebetulnya kenaikannya tadi disampaikan kenaikannya 3% ya Pak ya. Dan juga dari kuota 241.000 calon jemaah haji, 92%-nya adalah jemaah haji reguler. Tentu saja pelayanannya akan berbeda dengan yang berangkat haji dari kuota swasta. Bagaimana Anda melihat Pak Iqbal? Siap. Untuk kenaikan yang hanya 3%, ini tentunya tahun ini harus lebih baik. Titik poin yang terpenting dalam haji ini, kalau kita lihat dari masa ke masa, alhamdulillah dari segi hotelnya sudah bagus, Madinahnya sudah bagus. Titik-titiknya adalah inti dari hajinya itu. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Zulhijjah ini adalah inti musim haji yang mana di sana menjadi puncak haji. Yang artinya di Arafah, Mina, Muzdalifah ini Kementerian Agama harus betul-betul konsen, betul-betul fokus, tidak ada masalah. Karena ini hal-hal yang sangat sensitif di masa-masa ini. Tahun kemarin kita tahu terjadi chaos di Muzdalifah, keterlambatan makan di Mina, keterlambatan pengangkutan. Nah, dengan adanya kenaikan biaya, saya lihat kemarin 18 jutaan ya biaya Arafah, Mina, Muzdalifah ini, tentunya kan ada kenaikan, ini harus menjadi betul-betul tidak ada kasus-kasus seperti sebelumnya. Bagaimana sekarang Kementerian Agama bisa memilih syarikah, yang mana Kementerian Haji Saudi sekarang sudah menunjuk banyak syirkah. Informasinya sampai saat ini ada 22 syirkah dan akan diperbanyak. Tahun kemarin Kementerian Agama hanya 1 syarikah yaitu Masyarik. Ya, tahun sekarang bisa memilih. Kita tahu yang sudah masuk ke Indonesia ini ada 3 syarikah, ada Masyarik, ada Doyufulbet, ada Rawaf Mina, dan sekarang juga mau masuk ya syirkah Multaqo. Silakan Kemenag memilih ya, tapi dengan catatan komitmen kebersamaan, tidak ada lagi keterlantaran di Muzdalifah yang sampai jam tengah malam, di Mina bagaimana begitu kreditnya jemaah sampai tidur tidak tahu di mana tempatnya, kamar mandi yang begitu over. Nah, ini harus segera disolusikan. Ya, Kemenag bersama sirkah-sirkah, ya kalau saya lihat tentunya tahun ini tidak boleh, kita harusnya bagusnya 3 syarikah sehingga 3 syarikah ini bisa menjadi bersaing sehingga ada persaingan. Karena yang terpenting Arafah, Mina, Muzdalifah ini. Kalau saya lihat dari segi masalah di pemondokan di Mekah, di Madinah itu tidak ada masalah. Namun ada juga masalah, kemarin banyak laporan ya tentang bis sholawat yang bercampur dengan negara lain. Nah, ini harus jadi titik poin ya bagaimana ada sehingga jemaah Indonesia ini malas ke Masjidil Haram karena di bisnya itu desak-desakan dengan negara lain, dengan negara Afrika, dengan negara yang lainnya. Bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Itu terjadi di pemondokan Mabhas Jin. Ya, sebetulnya itu sudah diatasi, namun karena rutenya sama sehingga ini harus pintar memilih rute. Jadi betul-betul konsen karena sudah diatasi, aturannya memang itu hak kita, bis kita. Karena memang sudah ada petugas haji Pak ya itu bis kita, namanya juga jemaah seluruh dunia, dia ingin ke masjid bersama-sama, hotelnya berdekatan, jadi sehingga susah juga, di lapangan susah. Jadi ke depan memilih pondok itu harus betul memilih khusus untuk Indonesia sehingga tidak bercampur.